Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wandi Kuswandi dengan NIM 21105016 dari program studi Magister Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Program Kursus Menjahit Berbasis Blended Learning untuk peningkatan skill menjahit jerowas peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Mekarsari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Hajah Arifah Ariyanto MPD selaku dosen pembimbing 1 dan yang terhormat kepada Dr. Ansori ALB MPD selaku pembimbing 2, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan hasil penelitiannya. Latar belakang masalah. Pendidikan non-formal mempunyai keunggulan sendiri dalam perannya yang sangat berkontribusi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui kursus atau pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan non-formal adalah salah satu jalur yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Lembaga pelatihan dan kursus adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kursus menjahit berbasis blended learning untuk peningkatan skill menjahit jerowas peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Mekarsari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, untuk merumuskan proses implementasi pengembangan program kursus menjahit berbasis blended learning untuk peningkatan skill menjahit jerowas peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Mekarsari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi efektivitas pengembangan model pelatihan menjahit berbasis blended learning untuk peningkatan skill menjahit jerowas peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Mekarsari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Metode dan pendekatan penelitian. Nomor 1, studi pendahuluan. Nomor 2, pengembangan model pelatihan menjahit dengan pendekatan blended learning LKP Mekarsari dengan penyusunan model pelatihan dan penyusunan desain hipotetik. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah LKP Mekarsari yang berlokasi di Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang peserta didik untuk uji coba terbatas dan 16 orang peserta didik untuk uji coba secara luas. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data, di antaranya ada analisis kuantitatif dan ada analisis kualitatif. Hasil penelitian. Nomor 1, pelaksanaan program kursus menjahit berbasis blended learning di LKP Mekarsari. Di antaranya ada beberapa poin. Poin A, identifikasi kebutuhan pelatihan menjahit berbasis blended learning. Poin B, menyusun program pelatihan kursus menjahit berbasis blended learning. Poin C, menyiapkan tenaga pelatih atau fasilitator. Poin D, menyiapkan fasilitas pelatihan. Poin E,
menyusun rencana dan jadwal pelatihan, dan poin F atau poin terakhir, melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Nomor 2, implementasi program kursus menjahit berbasis blended learning di LKP Mekarsari. Terdapat beberapa sub-bahasan yang akan dijelaskan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitiannya. Di antaranya yaitu poin A, pembelajaran kursus menjahit LKP Mekarsari secara konvensional. Poin B, pembelajaran kursus menjahit LKP Mekarsari secara daring atau online. Poin C, penilaian. Poin D, pembuatan sertifikat. Dan poin yang terakhir atau poin E yaitu evaluasi. Nomor 3, efektivitas pengembangan model pelatihan menjahit berbasis blended learning di LKP Mekarsari. Hasil validasi produk. Data validasi dapat dengan cara memberikan angket yang mencangkup beberapa indikator penilaian, di antaranya indikator kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa. Ahli media mencoba produk langsung dan pengembang, sehingga ahli media dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan dan dapat langsung memberikan masukan berupa kritik dan saran pada peneliti yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan. Aspek yang diamati diantaranya mengenai reaksi, pendukung, instruksional, dan jumlah. Mengenai reaksi, terdapat hasil 38 dan 36, pendukung 8 dan 8, instruksional 22 dan 20. Mengenai jumlah, 38 ditambah 8 ditambah 22 mendapat jumlah 68. 36 tambah 8 tambah 20 dengan jumlah 64. Total reaksi 74. Total pendukung 16. Total instruksional 42. Dan jumlah dari keseluruhan 132 dengan persentase 91,66%. Berdasarkan tabel di atas, bahwasannya hasil yang diperoleh dari validator media mendapatkan skor sebanyak 132 dari 3 aspek yang diamati dengan perolehan persentase sebesar 91,66%. Hasil uji skala terbatas. Pada uji coba skala terbatas dilakukan dengan jumlah peserta pelatihan 8 orang dengan instrumen pernyataan validasi. Adapun hasil uji coba terbatas dapat dilihat dari tabel tersebut. Terdapat 6 aspek penilaian dan jumlah skor. Yang pertama, peserta memahami alat-alat yang digunakan untuk menjahit. Yang kedua, peserta memahami teknik-teknik dasar menjahit. Yang ketiga, peserta memahami teknik pembuatan pola. Yang keempat, peserta memahami cara memotong bahan. Yang kelima, peserta memahami kelemahan kerja. Dan yang keenam, peserta memahami prosedur penilaian. Dengan jumlah skor 90%, 87%, 91%, 78%, 90%, 85%, dengan rata-rata 86,83%. Uji coba skala terbatas dilakukan yaitu untuk mendapatkan respon serta kinerja program ketika dilaksanakan oleh peserta didik dalam pembelajaran pelatihan kursus menjahit sehingga diketahui bobot kepraktisan dari program yang dikembangkan. Dari jumlah skor keseluruhan 90% ditambah 87% ditambah 91% ditambah 78% ditambah 90% ditambah 85% dengan jumlah 86,83% dari keenam aspek penilaian tersebut. Hasil uji skala luas.
Pada uji skala luas, siswa yang mengikuti penilaian uji skala luas berjumlah 16 peserta pelatihan dengan 20 butir instrumen pertanyaan. Adapun aspek penilaian berisikan aspek pengetahuan dan keterampilan. Hasil dari uji skala luas dapat dilihat dari tabel tersebut. Terdapat 6 aspek penilaian dan jumlah skor. Yang pertama, peserta memahami alat-alat yang digunakan untuk menjahit. Yang kedua, peserta memahami teknik-teknik dasar menjahit. Yang ketiga, peserta memahami teknik membuat pola. Yang keempat, peserta memahami cara memotong bahan. Yang kelima, peserta memahami keselamatan kerja. Yang keenam, peserta memahami prosedur penilaian. Dengan jumlah skor 95%, 90%, 95%, 90%, 90%, 85% dengan rata-rata 90,83%. Uji coba skala luas dilakukan yaitu untuk mendapatkan respon serta kinerja program ketika dilaksanakan oleh peserta didik dalam pembelajaran pelatihan kursus menjahit sehingga diketahui bobot kepraktisan dari program yang dikembangkan. Terdapat dari ke-6 aspek penilaian di jumlah yaitu 95% tambah 90% ditambah 95% ditambah 90% ditambah 90% ditambah 85% dengan hasil 90,83% dari ke-6 aspek penilaian. Terdapat beberapa foto, di antaranya foto observasi, foto wawancara, foto uji coba produk, foto hasil jerowas. Demikian hasil penelitian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.